Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rais Rauful Malik. Saya salah satu mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STEMBI Bandung Business School. Dan saat ini saya sedang menempuh pendidikan program studi S1 Manajemen dengan NPM 101207717. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana sih statistik perkembangan ekspor karet alam Indonesia. Kemudian apa dampak dari COVID-19, apakah ada dampaknya gitu, ada pengaruhnya terhadap perekonomian, terhadap devisa negara yang berasal dari hasil ekspor karet alam Indonesia. Bagaimana dampaknya dan bagaimana statistik perkembangan karet alam Indonesia. Nah, untuk itu mari kita simak videonya berikut ini. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang statistik ekspor karet kering di Indonesia. Di mana yang akan saya bahas hari ini yaitu statistik dan dampaknya. Dampak karet kering dampak ekspor karet kering terhadap perekonomian Indonesia. Oke, perkenalkan dulu, nama saya Rais Rauful Malik dengan nomor pokok mahasiswa 101207717 dan saat ini sedang menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STEMBI Bandung dengan program studi S1 Manajemen. Nah, ini sudah kita ketahui bersama ya bahwa Indonesia ini merupakan negara pengekspor karet terbesar di dunia, di mana pada tahun 2018 saja Indonesia memproduksi 3,6 juta ton dari lahan perkebunan karet seluas 3,67 juta hektar di Indonesia dan mengekspor 83%, dan mengekspor 23% dari Indonesia gitu. Kemudian karet juga merupakan salah satu komoditas ekspor Indonesia yang cukup besar sebagai penghasil devisa negara. Nah, jadi ini sebagai devisa negara selain minyak dan gas. Nah, ini harus kita garis bawahi bahwa sebagian besar devisa negara ini juga berasal dari ekspor karet alam Indonesia. Kemudian Indonesia juga merupakan negara produsen dan eksportir karet terbesar di dunia. Nah, sudah kita ketahui ya, tadi sudah saya jelaskan juga bahwa Indonesia ini merupakan negara pengekspor karet terbesar kedua di dunia. Kemudian karet juga merupakan salah satu komoditi hasil perkebunan yang mempunyai peran cukup penting tentunya ya, karena komoditi karet juga sangat berpengaruh itu karena sebagian penghasil devisa negara ini berasal dari ekspor karet di Indonesia. Kemudian next. Nah, ini produksi karet kering menurut status pengusahaan. Nah, pada tahun 2019 saja produksi karet kering Indonesia nih menurut status pengusahanya yang pertama ini dari perkebunan rakyat. Dari perkebunan rakyat ini sebesar 89%. Dan ini berasal dari saya ambil dari Indonesian Tablet Statistik 2019. Kemudian tadi dari perkebunan rakyat 89%, kemudian dari perkebunan besar swasta atau PBS 7%, dan juga perkebunan besar negara ini sebanyak 4%. Kemudian next. Nah, ini untuk data lahan karetnya nih, yang pertama produksi karet kering menurut data provinsi. Nah, berdasarkan data provinsi, provinsi terbesar ini yang memproduksi karet ini yang pertama itu Sumatera Selatan 28%, kemudian provinsi-provinsi lain 33%. Nih, kemudian 9% untuk Jambi, kemudian Riau 10%. 12% Sumatera Utara dan juga Kalimantan Barat sebanyak 8%. Nah, ini di mana perkebunan besar dan perkebunan rakyat tersebar hampir di sebagian besar di provinsi di Sumatera dan Kalimantan. Nah, dan juga 33% tersebar di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Sulawesi, dan Bali.
Bali serta Maluku. Nah ini di mana luas areal PBN saja di luas areal PBN ini terluas di Indonesia adalah Provinsi Sumatera Utara padahal, yaitu 39,74 ribu hektar atau 20,96% dari total luas areal PBN karet di Indonesia pada tahun 2018. Oke, next. Nah, ini produksi karet kering di Indonesia dari provinsi mana saja sih? Nah, yang pertama ini dari Sumatera Selatan, menjadi provinsi dengan produksi karet kering terbesar di dunia, di mana Sumatera Selatan mampu memproduksi 0,93 juta ton pada tahun 2019. Kemudian Sumatera Utara 0,32 Riau, kemudian Jambi 0,31, kemudian Kalimantan Barat 0,26, Kalimantan Selatan, Sumatera Barat, Kalimantan Tengah, Lampung dan Bengkulu nih. Pada tahun 2019 saja produksi karet kering di Indonesia mencapai 3.325 juta ton. Kemudian next. Nah, ini luas area 5 provinsi terbesar perkebunan karet di Indonesia pada tahun 2019 nih. Ada yang pertama ini Sumatera Utara, kemudian Riau, Sumatera Utara dengan 0,4%, kemudian Riau 0,33, dan Jambi 0,39, Sumatera Selatan dan juga Kalimantan Barat dengan 0,385. Kemudian next. Perkembangan ekspor karet alam dan karet sintetis nih. Ini untuk perkembangan karet sintetis menurut data berikut ini, menurut negara tujuannya, di mana negara tujuan terbesarnya itu Cina sebanyak 41%, kemudian Amerika kemudian negara-negara lain sebanyak 27%, dan juga Amerika 11%, Australia 8%, kemudian Prancis 8% dan juga Spanyol 6%. Di sini juga tersaji data statistiknya di mana mengalami kenaikan nih. Pada tahun 2017 ekspor karet sintetis Indonesia ini mengalami kenaikan mencapai 301,41% juta US dollar. Kemudian next. Perkembangan ekspor impor karet alam dan karet sintetis nih. Menurut negara tujuannya nih, yang pertama ini ke Amerika. Kalau karet alam di ekspornya ke Amerika yang pertama dengan 22%. Kemudian negara-negara lainnya sebanyak 34%, Republik Korea dengan 7%, kemudian Cina nih 9%, India 8% dan Jepang 20%. Nah, ini data statistiknya mengalami naik turun dari tahun 2019 sampai dari tahun 2011 sampai 2019. Nah, kemudian dari dampaknya nih, dampak COVID-19 terhadap ekspor karet dan pengaruh COVID-19 terhadap ekspor karet alam Indonesia nih. Yang pertama ini nilai ekspornya turun, di mana nilai ekspor karet pada bulan Maret tahun 2020 saja turunnya itu mencapai 14,97% dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yakni dari 118,44 juta US dollar menjadi 103,47 juta US dollar. Kemudian pada triwulan yang pertama juga nih, pada tahun 2020, di mana triwulan pertama ini berarti Januari, Februari sampai Maret nih. Arus barang peti kemas ini mencapai 29,143 juta ton, turun sebesar 7,55% dibanding tahun lalu yang mencapai 31,520 ribu ton. Nah, itu dampaknya gitu. Jadi dampak COVID-19 terhadap ekspor karet ini juga mengalami penurunan dan juga berpengaruh pula terhadap penghasilan devisa negara juga. Oke, terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi data yang saya sampaikan dalam slide-slide tadi saya ambil
dari buku Indonesian Rubber Statistic pada tahun 2019. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.